Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, karena kasih setiamu yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami masih boleh bersyukur buat hari ini. Kami masih boleh beribadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang urapi hati kami Tuhan, sehingga saat kami mendengarkan firman-Mu, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan boleh juga Tuhan kami melakukannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di malam hari ini diambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, juga pemuda sekolah minggu yang ikut bergabung dalam ibadah ini, saudara yang ada mungkin di kampung atau yang ada di rumah sakit, dimanapun yang ikut ambil bagian dalam ibadah partonggoan, kebaktian rumah tangga di malam hari ini, kami sapa semuanya, salam. Semoga kita sehat, diberikan sukacita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin kita sudah pernah mendengarkan sebuah penggalan syair lagu ini, atau mungkin kaum muda yang ada di rumah boleh kita bernyanyi bersama kalaulah lagu ini pernah kita nyanyikan. Dari syair lagu Leto, ada yang ingat tentang lagu ini, Sandaran Hati? Ada yang pernah ingat lagu ini? Kita nyanyikan penggalan dari syair lagu Sandaran Hati. Seperti ini lagunya. Teringat, ku teringat, pada janjimu ku teringat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli, ku peduli, siang dan malam yang berganti. Pedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati, sandaran hati. Bapak Ibu, mungkin kita sudah pernah menyanyikan lagu itu, penggalan syair itu sungguh luar biasa. Kalau saya bertanya, apakah khususnya buat kaum muda dulu ya yang ikut partonggoan, sudahkah menemukan sandaran hati? Yang masih jomblo, semoga cepat dapat jodoh sandaran hati ya. Bapak Ibu, dari penggalan syair lagu Sandaran Hati itu disebutkan di sana bahwa sungguh luar biasa sekali, pedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Sekalipun kita mungkin merasa pedih,
ada luka di sana, ada duka di sana. Tapi kalaulah kita telah mengatakan dia sebagai sandaran hati kita, itu bisa menjadi tidak terasa dalam kehidupan kita. Tidak ada arti, bahkan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan pada malam hari ini disebutkan di sana di ayat 8. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Coba Bapak Ibu, dari ungkapan syair lagu ini yang digubah oleh Raja Salomo, itu mengungkapkan bagaimana hubungan cinta kasih Tuhan kepada manusia, cinta kasih Tuhan kepada bangsanya. Pertanyaan bagi kita adalah, siapakah yang menjadi sandaran hati kita? Kepada siapakah sering kita bersandar dalam kehidupan ini? Sungguh luar biasa dikatakan di sana, saat sang kekasih itu datang, dia bersandar pada kekasihnya. Sebuah perjalanan rohani yang luar biasa. Kalau boleh kita melihat bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan menuntun mereka, bagaimana Tuhan membentuk mereka menjadi bangsa yang besar. Itu mungkin sebuah contoh. Dengan perjalanan kehidupan yang kita lalui dalam kehidupan ini, sekali lagi, kepada siapakah kita harus bersandar? Apakah saudara dan saya sudah menemukan sandaran hati di perjalanan kehidupan kita? Poin yang kedua, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Meterai adalah tanda atau cap, lambang otoritas, karena itu merupakan milik yang sangat berharga. Meterai pada tangan kanan itu digambarkan seperti sebuah cincin atau cap. Bisa kita melihat dalam Yeremia 22 ayat 24. Atau digantung pada leher. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 38 ayat 18. Ini merupakan tanda atau otoritas yang diberikan kepada seseorang. Boleh kita lihat dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai 42. Dalam kisah itu bagaimana Firaun memberikan otoritas kepada Yusuf. Dikatakan di sana, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada Yusuf. Digantungkannya kalungnya pada lehernya. Bapak Ibu, dari kisah itu kita bisa melihat bahwa Firaun memberikan otoritas hak mutlak kepada Yusuf dengan memberikan tadi cincin dan memberikan kalung kepada Yusuf. Disebutkan di sana, akulah Firaun, tapi tanpa setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan meterai itu begitu sangat kuat saat Firaun memberikan itu kepada Yusuf. Apakah hubungannya dengan teks kita ini dengan kata meterai tadi? Kalau itu hanya menjadi lambang seperti memberikan sebuah cincin atau kalung, tapi dalam teks firman Tuhan dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hati. Coba Bapak Ibu, kalau dipakai dengan kata hati, kalau sudah dalam hati kita termeterai seseorang, tentu tidak ada lagi yang boleh mengganggu gugat mengubah itu oleh keadaan dan apapun. Boleh kita ingat bagaimana kisah siapa yang kita yang sudah menikah ya, atau yang baru menikah, saat kita adakan tukar cincin.
dalam acara itu sebuah perkataan janji di hati yang sangat luar biasa. Saat pendeta mengatakan memberikan berkat kepada cincin itu sebagai lambang cinta, ungkapan hati dari kedua calon mempelai, bahwa seperti cincin ini yang terbuat dari emas murni, tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah pudar sekalipun dimakan waktu dan usia. Coba kalau kita cek-recek yang sudah menikah, seberapakah kuat meterai janji pernikahan itu kokoh ada di hati kita, tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah pudar sekalipun dimakan waktu dan usia. Saya nggak tahu, coba kita kilas balik, sudah berapa tahun perjalanan pernikahan kita. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan bahwa cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Itu adalah sebuah ungkapan bahasa puitis yang sangat dalam, bahwa disebutkan di sana tidak ada yang bisa meruntuhkan cinta itu. Tidak ada yang bisa memadamkannya. Tapi coba mari kita cek-recek. Bapak Ibu, boleh saling berpandangan. Apakah cinta itu sudah hanyut, sudah padam, atau sudah pudar? Mungkin banyak hal yang boleh membuat cinta itu hanyut atau pudar di perjalanan kehidupan kita. Disebutkan di ayat 7, sebenarnya apakah yang menjadi ukuran cinta? Seringkali Bapak Ibu, ukuran cinta itu dikatakan sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Poin yang ketiga ini menjelaskan bahwa seringkali ukuran cinta itu diukur oleh harta benda. Ya, pasti semua kita suka dengan fasilitas. Kalau bisa ya hidup kita maunya wah mewah, semuanya ada, sempurna. Kalau bisa kita kaya raya, itu mimpi semua orang. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, kalaulah ukuran cinta itu disebutkan di sana dengan harta. Coba kalau seandainya pasangan kita di PHK, kalau seandainya pasangan kita misalnya terkena penyakit kronis, atau misalnya usaha kita bangkrut, gimana? Apakah cinta itu hanyut juga, bangkrut juga, pudar juga di perjalanan kehidupan kita? Syukurlah kita bukanlah orang yang seperti itu. Cinta kita akan terus kuat dan kokoh. Dia tidak akan pernah pudar. Sekalipun banyak perkara, banyak hal yang mungkin bisa memudarkan itu. Kita percaya Bapak Ibu, saudara yang kekasih, firman Tuhan memberikan kita semangat, kegairahan, sukacita, cinta kasih yang dari sorga, yang dari Tuhan. Itulah mengikat cinta kasih kita, sehingga sekalipun banyak hal yang akan menghanyutkan perjalanan kehidupan kita, bersama Tuhan kita akan terus kokoh dan kuat. Bersama dalam suka dan duka, sehat atau sakit, muda atau tua, kita akan terus menjalani kehidupan ini
dengan cinta kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sandaran hati kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga Tuhan, cinta kasih yang dari Tuhan yang telah termeterai dalam kehidupan kami, itu juga yang mengokohkan cinta kasih kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di hati kami secara pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, banyak hal yang boleh menghanyutkan, menenggelamkan, memudarkan Tuhan perjalanan cinta kasih kami di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin dengan kondisi keuangan, sakit penyakit, atau banyak hal Tuhan. Tapi kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan adakan pemulihan kembali, sehingga semangat Tuhan, kekuatan itu dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, adik-adik kami, kaum muda yang mungkin mencari jodoh, pasangan hidup, sandaran hati mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mempertemukan jodoh, sandaran hati yang tepat bagi kehidupan mereka. Sehingga Tuhan saat itu menjadi pilihan Tuhan. Mereka boleh bersyukur, bersukacita, menjalani kehidupan dengan penuh cinta yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Pemulihan kekuatan dari Tuhan akan terus menguatkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin.